semuanya, perkenalkan nama aku Sekar Gani Nasya Salsabila dengan NIM I1A025003. Saya Fairuz Syifa Naila dengan NIM I1A025038. Saya Deviani Putri Nauraya dengan NIM I1A025015. Saya Kunara Nasu Aurelia dengan NIM I1A025026. Saya Ardiani Andi Kisti dengan NIM akhir 044. Aduh, cuaca panas gini bikin gerah banget. Jadi pengen minum es deh. Tapi kok aku bisa kepikirannya kalau lagi kegerahan minum es? Kakak, aku mau nanya dong. Kakak tahu gak sih alasan kenapa kalau aku lagi kegerahan kayak gini kepikiran buat minum es? Oh, itu namanya homeostasis, adek. Hah? Homeostasis? Apa sih kak arti homeostasis itu? Jadi, homeostasis itu sebenarnya konsep dasar dalam tubuh kita. Soalnya, tubuh kamu lagi kepanasan. Jadi, otak langsung nyuruh kamu cari yang dingin-dingin kayak minum es supaya badan baik nyaman lagi. Jadi, tubuh punya proses dan mekanisme otomatis yang selalu bekerja supaya kondisi di dalam tubuh tetap stabil. Walaupun di luar panas, dingin, rame, atau berubah-ubah, tubuh tetap berusaha bikin keadaan dalam tubuh seimbang, biar kita bisa berfungsi dengan normal. Nah, homeostasis ini bikin tubuh kita bisa ngatur suhu, ngatur cairan, ngatur tekanan, pokoknya semua yang bikin tubuh tetap stabil walaupun lingkungannya berubah. Nama homeostasis sendiri dari bahasa Yunani, yang dimana homeo artinya serupa, dan statis artinya stabil. Jadi maksudnya, tubuh selalu dijaga supaya tetap stabil. Supaya kamu lebih paham tentang homeostasis, ayo ikut kakak ke lab, dia akan dijelaskan oleh teman kakak. Pentingnya homeostasis. Pentingnya homeostasis terletak pada fakta bahwa sel dan jaringan tubuh hanya dapat tetap hidup dan berfungsi secara efisien jika kondisi internalnya dipertahankan dengan baik. Homeostasis diperlukan untuk mencegah kerusakan sel, jaringan, dan organ akibat perubahan lingkungan eksternal yang dapat mempengaruhi sistem internal. Semua sistem organ saling bergantung untuk mempertahankan homeostasis, dan perubahan pada satu sistem dapat mempengaruhi sistem tubuh lainnya. Gangguan homeostasis dapat menyebabkan disfungsi dan kehilangan kontrol terhadap organ dalam tubuh. Yang kedua, ada variabel dan kondisi yang dipertahankan. Kondisi konstan ini dijaga dalam batas yang telah ditentukan atau rentang homeostasis. Contoh variabel penting meliputi suhu tubuh atau termoregulasi. Kedua, ada keseimbangan cairan tubuh atau osmoregulasi. Yang ketiga, ada pH cairan ekstraseluler atau keseimbangan asam basa. Yang keempat, ada kadar gula darah. Dan yang kelima, ada konsentrasi ion, natrium, kalium, dan juga kalsium. Selanjutnya yang ketiga ada mekanisme regulasi. Regulasi homeostasis melibatkan 3 mekanisme utama dan dikendalikan melalui sistem tertentu. Yang pertama ada mekanisme utama, yaitu meliputi osmoregulasi, termoregulasi, dan regulasi kimia. Kontrol melibatkan kontrol lokal, respon parakin, dan autokrin. Dan juga kontrol refleks yang melibatkan sistem saraf dan endokrin. Ada juga sistem yang terlibat, yaitu sistem respirasi, sistem endokrin, sistem urinari, dan juga sistem saraf. Ada contoh spesifik homeostasis. Yang pertama, keseimbangan glukosa darah. Sel bergantung pada kontrol kadar glukosa darah untuk fungsi fisiologis. Pankreas adalah regulator utama glukosa darah dengan mengekskresikan hormon insulin dan glukagon. Ketika glukosa darah rendah, pankreas mengeluarkan glukagon untuk meningkatkan glukosa melalui glikogenolisis. Ketika glukosa darah tinggi, insulin dilepaskan untuk memicu pengambilan glukosa ke dalam otot dan jaringan adiposa, sehingga menurunkan kadar glukosa darah. Selanjutnya, yang kedua yaitu ada keseimbangan cairan tubuh. Cairan tubuh dibagi menjadi cairan intraseluler sekitar 40% berat badan dan cairan ekstraseluler sekitar 20% berat badan. Osmolaritas didefinisikan sebagai jumlah partikel per liter cairan, di mana normalnya osmolaritas plasma darah sekitar 286 miliosmol per liter. Pergerakan cairan bergantung pada osmolaritas dan tekanan hidrostatik. Yang ketiga ada keseimbangan asam basa.
Keseimbangan asam basa berfungsi untuk mempertahankan homeostatis tubuh. pH tubuh manusia normal berkisar 7,35 sampai 7,45. Jika pH tubuh di bawah 7,35, hal ini bisa menyebabkan asidemia. Dan jika pH tubuh di atas 7,5, hal ini bisa memicu alkalemia. Namun, ternyata tubuh memiliki mekanisme kompensasi loh. Contohnya, jika terjadi asidemia metabolik, sistem pernafasan akan mengeluarkan lebih banyak karbon dioksida untuk mencapai keseimbangan. Yang keempat sekaligus terakhir, ada termoregulasi atau mekanisme pengaturan diri untuk mempertahankan suhu tubuh yang stabil. Manusia sendiri ialah endotherm yang memiliki suhu internal inti normal sekitar 37 derajat Celcius. Untuk mempertahankan suhu inti, ada 4 metode yang bisa dilakukan oleh tubuh, yaitu penguapan, radiasi, konveksi, dan konduksi. Termoregulasi sendiri memiliki 3 mekanisme utama, yaitu penginderaan aferen, kontrol pusat, dan respon eferen. Jadi, kesimpulannya, homeostatis adalah alasan kenapa tubuh kita bisa tetap berfungsi meski kondisi lingkungan berubah. Semua organ bekerja sama, saling mendukung, dan saling menyesuaikan demi satu tujuan, yaitu menjaga keseimbangan tubuh. Nah, maka dari itu, jangan lupa jaga gaya hidup kalian, biar tubuh kalian juga bisa mempertahankan homeostatis dengan baik. Terima kasih sudah menonton video kami, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!